Taeyong langsung menyusul Yen. Pria itu mengira Yen akan pulang ke rumahnya, tapi tebakannya salah. Yen tidak ada di rumah. Saat dia bertanya pada Cuma-Cuma dan ibunya, mereka bilang Yen belum pulang. Melihat raut wajah Taeyong, ibunya sudah bisa menebak bagaimana hasil dari pertemuan itu. Dan yang paling membuatnya khawatir adalah kenapa Yen tidak bersama Taeyong. Apa yang terjadi, nak? Aku akan ceritakan nanti. Sekarang aku harus mencari Yen. Ucap Taeyong tergesa-gesa. Apa Yen ada bersamamu? Ucap Taeyong pada sambungan teleponnya. Pria itu langsung menghubungi Nara, teman satu-satunya Yen. Namun Nara bilang Yen tidak sedang bersamanya. Lantas kemana gadis itu? Yen pasti sangat sakit hati dengan ucapan kakeknya. Dia sangat mengkhawatirkannya. Gadis itu sekarang. Dia takut Yen akan berbuat. Taeyong terus berpikir, kira-kira kemana perginya gadis itu ketika sedang sedih. Siapa yang Yen datangi saat keadaan seperti ini? Di tengah pikirannya yang sibuk menebak tempat Yen pergi, tiba-tiba ada satu tempat yang terlintas di kepala Taeyong. Mungkinkah Yen pergi ke sana? Yen masih duduk di samping makam ayahnya. Gadis itu hanya menatap kosong ke arah makam itu. Dia tadi juga sudah mencabut di rumput-rumput kecil yang ada di sana. Kenapa setelah kepergian apa kehidupanku terasa begitu berat? Hidup ini sangat melelahkan tanpa orang-orang yang menyayangi kita. Andai apa masih ada, pasti apa tidak akan membiarkan orang lain menghina anakmu seperti ini kan? Kau pasti membelaku. Liru Yen lalu mengingat satu-satunya pria yang dia harapkan. Matanya yang sembab kembali berkaca-kaca. Bahkan tadi dia tidak mengejarku. Dia pasti lebih mendengarkan ucapan kakeknya. Orang yang berjasa dalam hidupnya, dia pasti lebih memilih cinta pertamanya. Jika itu benar-benar terjadi, apa yang harus kulakukan? Taeyong menghela nafas lega setelah melihat sosok gadis yang dia cari sedang duduk di samping sebuah makam. Dia menatap punggung Yen dan mulai mendekatinya dengan langkah pelan. Taeyong menelan ludahnya, tenggorokannya terasa cekat. Melihat pemandangan di depannya, dia merasa gadis itu sedang mengadu pada ayahnya karena dirinya telah membuat gadis itu menangis. Dia sudah berdiri tepat di belakang gadis itu, namun sepertinya Yen masih tidak menyadari kehadirannya. Gadis itu masih berdiam diri di sana. Taeyong lalu perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh bahu Yen dengan lembut. Sontak membuat gadis itu menoleh dan langsung terkejut dengan kedatangannya. Yen langsung berdiri dan berbalik menghadap ke arah pria itu, namun dia sedikit menunduk, menyembunyikan wajah sembabnya di hadapan Taeyong. Tidak menyangka pria itu akan mengetahui keberadaannya di sini. Taeyong masih diam di tempatnya, memandangi gadis di hadapannya. Dia melihat mata sembab Yen dengan hidung mancungnya memerah. Dia merasa bersalah. Keduanya masih betah menutup mulut. Tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Yen masih menunduk dalam melihat ada rumputan hijau di bawahnya. Dia tidak berniat membalas tatapan pria itu. Pertahanannya terlalu lemah jika berhadapan dengan Taeyong. Dia tidak ingin air matanya tumpah di hadapan pria itu jika dia melihat wajahnya. Taeyong menghela nafas, tangannya terulur dan langsung menarik tubuh Yen dalam dekapannya. Dia memeluk gadis itu erat. Yen kaget karena Taeyong memeluknya dengan posesif seperti ini. Suara berat itu pun terdengar, entah kenapa membuat air mata Yen kembali tumpah. Dan maaf atas semua ucapan kakekku padamu. Kupikir dia hanya menolakmu saja. Tadi sangka dia juga tega menghinamu dan menyebut nama gadis lain di hadapanmu. Yen masih diam, bukannya gadis itu tidak ingin membalas ucapan Taeyong, namun dia sedang berusaha menahan tangisnya, maka dari itu Yen menutup rapat mulutnya. Taeyong menguraikan pelukannya dan menatap gadis di depannya. Dia menanggup pipi Yen lalu mengangkat wajah gadis itu. Dadanya semakin terasa sesak karena melihat air mata itu kembali membasahi. Ulcima, Taeyong mengusap pipi Yen lembut dengan kedua ibu jarinya. Jebal Ulcima. Mendengar itu Yen menangis semakin keras. Suara tangisnya tidak bisa dia tahan. Gadis itu menggeleng dan melepas tangan Taeyong. Yen mundur selangkah menjauh dari Taeyong. Aku tidak ingin membuat hubunganmu dan kakekmu memburuk. Kau juga pasti lebih memilih kakekmu kan? Sana pergilah. Gadis itu mengucapkan tidak apa-apa sambil menangis seperti ini. Apakah Taeyong akan mempercayainya begitu saja? Tentu tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu ada di sampingmu.
Ian mengangkat pandangannya dan akhirnya menatap Taeyong lekat. Sorot mata keduanya akhirnya bertemu. Aku memilihmu. Kau sudah besar jika mengira aku lebih memilih dan mengikuti ucapan kakekku. Tidak mungkin aku meninggalkan gadis yang kucintai, yang juga sedang mengandung darah dagingku. Taeyong menunjuk dan memiringkan wajahnya, mengecup ringan bibir pink milik Ian dengan lembut penuh perasaan menyalurkan rasa cintanya. Pria itu menjauhkan wajahnya. Setelah mereka beberapa detik, Taeyong tersenyum tipis sembari mengusap dalam helaian Rien yang sedikit berantakan. Tapi bagaimana dengan kakekmu? Tanya gadis itu. Dia akan segera menyadari kesalahannya. Taeyong menggeleng dan langsung meletakkan jari telunjuknya di bibir gadis itu. Kau masih meragukan perasaanku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilihmu. Meskipun dia tidak lagi menganggapku cucunya. Aku tidak peduli, aku sudah dewasa. Aku sudah tahu mana yang baik dan buruk. Ia langsung terdiam ketika pria itu lebih memilih bersamanya daripada kakek kandungnya sendiri. Dia bahagia, tentu saja. Taeyong kembali memeluk Ian. Dia mengusap puncak kepala gadis itu, memberikan kenyamanan. Jangan pernah berpikir jika aku akan meninggalkanmu. Ian menggigit bibir bawahnya. Gadis itu mengangkat kedua tangannya dan membalas pelukan Taeyong. Ian kemudian mengangkat pelan. Terima kasih. Taeyong dan Ian akhirnya sampai di rumah. Baru saja mereka masuk ke rumah tersebut, mereka sudah disambut oleh Chung Ajuma dan Ibu Taeyong. Keduanya tampak menatap Ian dengan khawatir. Ian, kamu dari mana saja? Ada apa denganmu? Nona, apa Nona baik-baik saja? Nona butuh sesuatu? Mereka berdua menyerbu Ian dengan berbagai pertanyaan. Taeyong paham mereka berdua sangat mengkhawatirkan Ian, namun sepertinya gadisnya itu butuh istirahat. Oma, cuma aku akan menceritakannya nanti. Sekarang biarkan Ian istirahat sebentar. Sementara Ian hanya diam saja. Taeyong benar, sebaiknya dia istirahat sebentar sebelum menceritakan semuanya. Gadis itu menoleh ke arah pria di sampingnya. Taeyong mengunci pintu kamarnya. Mereka berdua pun menuju ke kamar tidur milik Ian. Taeyong merapikan selimutnya terlebih dahulu sebelum ditiduri Ian. Gadis itu hanya berdiri di tempatnya sembari memperhatikan. Setelah selesai, Taeyong menghampiri Ian yang terangkap basah sedang menatapnya. Ucapan yang ingin keluar untuk menyuruh Ian istirahat pun tertunda. Wajah itu seakan magnet yang sedang menarik. Ia agak lebih mendekat. Tangannya tiba-tiba memegang tengkuk Ian, mengelus leher gadis itu dengan gerakan lembut. Hingga akhirnya setelah yang begitu lama, akhirnya mereka berdua melepas masing-masing. Nafas keduanya sedikit terengah-engah karena itu. Taeyong menatap wajah cantik Ian dengan bibir merah dan basah karena ulahnya. Pria itu perlahan menuntun Ian lebih dekat ke tempat tidur. Pria itu mengelus pipi Ian lalu turun ke dagu, leher, hingga bahu gadis itu. Taeyong mengelus bahu Ian lembut dengan gerakan berulang-ulang. Kim Taeyong, guman Ian ketika merasakan. Aku akan buktikan jika kita melakukan ini bukan karena kau yang menggodaku, tapi karena cinta, karena aku mencintaimu dan ingin memilikimu. Bencana tidak akan kenapa-napa, hal ini wajar kok, aku akan pelan-pelan. Taeyong tersenyum melihat ekspresi Ian yang menatapnya penuh cinta. Gadis itu memegang erat tangannya, seakan memberitahu jika rasa yang Taeyong berikan begitu enak. Kau menikmatinya, kau nyaman seperti ini. Dia mengusap rambut Ian yang berantakan. Ian tidak mampu menjawab pertanyaan pria itu. Dia hanya mampu mengeluarkan suara-suara aneh dari mulutnya. Kau tidak harus menjawabnya, aku sudah tahu jawabannya dari ekspresi wajahmu. Ini kunjunganku yang pertama untuk calon bayi kita. Opal lebih cepat, ini menyiksaku. Kumohon, pintai. Baiklah, jika Mariska terasa sakit, beritahu aku.
Taeyong lalu mempercepat gerakannya. Di pavilion juga sakit, justru rasanya semakin membuat keduanya lupa waktu dan keadaan. Jika sudah begini, jangan lupa cepat selesai. Taeyong menoleh ke samping, gadis di sampingnya sedang terlalap dengan cantik. Matanya terpejam, merapat dan erat wajah letih. Tangannya pun terulur lalu mengelus rambut Yen dengan lembut. Ku berjanji ini terakhir kalinya aku melihatmu menangis. Jawabnya lembut, mengajak-ngajak kepala Yen sekilas, lalu beranjak dari tempat tidur dengan gerakan pelan. Taeyong langsung melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Taeyong langsung keluar dari kamar dan turun ke lantai 1. Pria itu menuju dapur untuk mengambil air minum. Tenggorokannya terasa kering karena kegiatan tadi. Di saat dia menebuk air mineral itu, dia bisa melihat seorang mendekat dari ujung matanya. Taeyong pun menoleh walau ujung botol masih berada di bibirnya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa Yan seperti tidak baik-baik saja setelah pulang dari rumah kakekmu? Taeyong mengendasah pelan. Seperti dugaan kita, kakek tidak menyetujui pernikahanku. Tapi aku akan tetap menikahi Yan apapun yang terjadi. Apa karena penolakan itu yang membuat Yan menangis hingga matanya bengkak seperti itu? Harapochi bukan hanya menolak Yan, tapi juga menghina Yan dan menyuruhku menikah dengan gadis lain. Ibu Taeyong terkejut mendengarnya. Harapochi ingin aku menikah dengan Airin setelah lulus kuliah. Aku jelas langsung menolaknya. Aku bilang padanya aku bukan apa yang menuruti keinginannya menikah dengan gadis lain pilihannya dan meninggalkan gadis yang dia cintai. Jelas Taeyong kembali tersulut emosi. Ibu Taeyong kembali merasa sakit hati ketika mengingat kembali kejadian di masa lalu. Lalu apa yang kakekmu katakan saat kau menolak keinginannya? Dia tidak menganggapku cucunya lagi, lirik Taeyong lemah. Sebenarnya dia juga sangat berat baginya, tapi dia harus memilih salah satu. Oma, apakah pilihanku ini sudah benar? Aku tidak mungkin kan meninggalkan Yen di saat dia sedang hamil. Suara Taeyong mulai terdengar serak. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian dan menghadapi orang-orang jadi itu sendirian kan? Ibunya langsung memeluk Taeyong sayang, mengusap punggung putranya dengan lembut. Sekarang kau sudah melakukan hal yang benar, Oma. Yakin suatu saat nanti kakekmu akan luluh dan bisa menerima Yen. Dia telah menghina Yen sedemikian rupa, adikku ikut sakit mendengar kata-kata hinaannya. Oma paham apa yang kau rasakan. Kakekmu sekarang hatinya sudah dipenuhi dengan keegoisan. Apalagi mungkin saja kakekmu sedang dipengaruhi oleh orang lain dengan tujuan tertentu. Taeyong dia masih betah berada di pelukan nyaman ibunya. Kapan pernikahanmu dan Yen akan dilaksanakan? Secepatnya, Oma. Bagus, Oma bangga karena kau lelaki yang bertanggung jawab. Oma akan selalu mendukung apapun keputusanmu. Semoga Oma selalu mengerti dengan perasaanku. Taeyong dan Yen pergi ke sebuah toko perhiasan. Meskipun sudah mengembalikan semua milik kakeknya, tapi Taeyong masih memiliki cukup tabungan. Pasan itu memasuki toko tersebut yang langsung disambut oleh tatapan kagum dan iri oleh pegawai di sana. Mereka iri melihat Yen bisa mendapatkan pria tampan dan mapan seperti Taeyong. Siapa yang tidak tahu Kim Taeyong? Pilihlah mana yang kau suka. Yen tersenyum lalu melihat cincin kapal yang indah di dalam rak kaca. Permisi, apakah Tuan dan Nona sedang mencari cincin pernikahan? Ini bisa kau tunjukkan mana yang paling bagus. Pegawai itu mengangguk mantap lalu mengambil sesuatu dari tempat yang berbeda. Terlama pengawal itu kembali dan kotak kecil berwarna pink di tangannya. Dilihat dari desain kotaknya saja sudah sangat indah. Dan saat pegawai itu membuka kotak tersebut, nampaknya sesuatu yang berkilauan dari dalam sana membuat mata Yen berbinar melihat sepasang benda mungil itu. Sangat indah, aku suka ini, ucap Yen menatap Taeyong penuh makna. Aku juga suka dengan desainnya, kalau begitu kita pilih ini saja. Wah, sepertinya Tuan dan Nona sama-sama memiliki selera yang bagus. Bagaimana menurutmu, bagus kan? Tanya Yen ketika mencoba cincin itu dan menunjukkannya pada pegawai di depannya. Pegawai itu tersenyum lalu menunjukkan jempolnya pada Yen. Bagaimana menurutmu? Sangat indah, jawabnya sembari mengelus rambut Yen. Taeyong kini membawa Yen ke salah satu butik gaun pengantin. Di sana mereka disambut sangat hangat. Tanpa pikir panjang, Taeyong langsung membawa Yen menuju lantai 2 butik itu.
Opa, kenapa harus di atas? Aku sudah suka dengan gaun yang ada di lantai 1. Ucap Ian ketika tangannya ditarik oleh calon suaminya. Berencana, aku ingin membuatnya sangat spesial untuk kita berdua. Bukankah pernikahan hanya sekali seumur hidup? Tidak ada salahnya memilih gaun yang terbaik. Ian tersenyum haru mendengarnya. Taeyong berdiri di depan kaca melihat dirinya sendiri yang sedang mencoba tuxedo berwarna hitam. Tidak perlu dilakukan lagi. Haigo, kau sangat tampan, Tuan Kim. Gumanya memuji dirinya sendiri. Sontak nafasnya terhenti. Detik itu juga melihat Ian sedang berdiri di hadapannya dengan gaun pengantin berwarna putih yang pas membalut tubuh indahnya. Perutnya masih tampak datar meskipun di sana telah ada kehidupan lain yang masih sangat kecil. Jangan hanya diam saja, cepat beri penilaian. Taeyong pun berdiri dari lamunannya. Sangat indah, kau seperti bidadari. Jangan berlebihan. Aku tidak berlebihan, aku jujur. Kau sangat cantik mengenakan gaun itu. Namun ia dengan cepat menahan Taeyong. Jangan di sini. Kau tidak lihat ada pegawai yang sedang perhatikan kita di sisinya. Taeyong langsung melirik sekitar. Dia baru ingat jika di sini bukan hanya ada mereka berdua saja. Pria itu tersenyum sembari menggaruk tengkuknya. Baiklah, kau aman sekarang sayang, tapi tidak jika di rumah nanti. Astaga, aku jadi tidak sabar dengan pesta pernikahan kita. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Sarangi, Taeyong mencium Yen sekilas lalu berbalik pergi. Ya opa, ada Ian tertahan lalu melirik ke arah pegawai yang masih berada di sana dengan senyuman canggung. Mian, suamiku memang tidak tahu tempat. Aku pilih gaun ini saja. Oh, jadi mereka akan menikah, suara seorang pria dengan ponselnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika Taeyong sudah menjadi suami Yen, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk merebut aset Wan Choi. Karena sudah sangat jelas jika di pernikahan itu terjadi, perusahaan itu pasti akan dipegang oleh Taeyong. Apa yang harus kita lakukan untuk menggagalkan pernikahan itu? Kau punya ide? Setidaknya kita utamakan Yen dulu.